Gelut. Indonesia kuwi negara kang duweni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ning gene kok saiki wong sing padha gelut. Sak bendina ora ana enteke. Duh Gusti. Apa wong-wong kae lali? Lali marang kuwasa panjenengan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku tadi? Ya, tadi Ustadz membaca geguritan, yaitu yang berjudul gelut. Gelut itu bertengkar, berkelahi. Ya. Nah, baik, kalau tadi Ustadz sudah membaca geguritan, kira-kira kita hari ini belajar apa, anak-anak? Ya, hari ini kita belajar tentang bahasa Jawa yang materinya adalah geguritan. Oke, yuk kita awali belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, yuk kita awali belajar kita hari ini. Materinya adalah geguritan. Nah, Ustadz kecilkan dulu layarnya ya, biar kelihatan. Oke, kecil sekali. Yuk, oke. Oke. Baik, kita belajar tentang geguritan. Apa sih geguritan itu? Nah, ini. Oke, geguritan. Geguritan adalah atau geguritan yaitu karangan sastra Jawi sing cara penulisannya bebas. Ora keiket onone aturan. Nah, ya. Geguritan itu kalau bahasa Indonesianya itu puisi. Nah, tapi kalau bahasa Jawa namanya geguritan. Jadi kalau orang berpuisi, bahasa Jawa berarti orang bergeguritan. Di mana geguritan itu tidak ada batasan, bebas, penulisannya bebas, tidak keikat anane aturan. Aturan itu di sini apa? Aturan tentang bait, tentang rima. Nah, itu namanya aturan. Bait, rima, terus saja, nah, itu namanya aturan. Tapi geguritan di sini tidak ada ikatan, bebas. Kita mau menulis apa, sama seperti kita menulis puisi. Kita menulis puisi tentang apa itu bebas, tidak ada batasannya. Baik, selanjutnya tentang geguritan. Oke. Struktur teks geguritan yang pertama yaitu unsur-unsur sing nyengkungkung, nyengkuyung utawa mbiyantu isine geguritan. Jadi sesuatu unsur-unsur yang bantu yang ada di dalam geguritan itu sendiri, itu namanya struktur teks geguritan. Nah, struktur teks geguritan itu ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik yaitu pemilihan tembung mentes lan indah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata-katanya itu singkat, padat, dan bagus. Itu namanya struktur fisik tentang pemilihan tembung yang mentes. Mentes itu berisi. Yang kedua, nganggo gaya bahasa. Gaya bahasa itu bahasanya yang istilahnya zaman sekarang itu yang lebay, itu namanya gaya bahasa. Ya bisa dikatakan bahasanya lebay, tapi memang itu harus dilakukan supaya apa? Para pendengar yang mendengarkan atau yang membaca itu akan ikut terbawa suasana batin sesuai dengan isi geguritan tersebut. Dan yang ketiga adalah nganggo wirama atau purwakanti. Purwakanti, wirama itu pakai nada-nada yang indah.
Selanjutnya ada struktur batin. Struktur batin yang pertama adalah nentuake tema geguritan. Temanya tentang apa? Apakah tentang liburan, tentang musim panas, musim hujan. Nah, seperti yang Ustadz bacakan di awal tadi, gelut berarti ini adalah tentang bagaimana kita merasakan keseharian yang ada di negara kita Indonesia ini. Yang kedua, sikape pengarang ngajak supaya bisa ngersakake isi geguritan. Nah, jadi pembaca atau pendengar itu harus sesuai dengan sikapnya para pengarang. Jadi iso ngerasakake isi geguritan. Maksudnya adalah bisa merasakan kesedihannya atau kegembiraannya dari geguritan itu. Itu yang diharapkan oleh sikape pengarang. Yang ketiga yaitu duwe rasa seneng utawa sedih utawa rasa-rasa liyane. Nah, kalau geguritannya sedih ya harus ekspresinya sedih. Kalau isinya tentang perjuangan kemerdekaan berarti harus apa? Harus giat, harus perkasa seperti itu. Dan yang keempat adalah pesen lan amanat teko pengarang sing ana ing jero geguritan. Jadi pesannya apa, amanatnya apa. Nah, itu adalah struktur batin oleh yang termasuk struktur geguritan itu sendiri. Baik. Untuk selanjutnya sing kudu digatekake nalika arep nulis geguritan sing pertama diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata. Pemilihan kata itu apa? Tembung. Nah, seperti yang Ustadz bacakan tadi di awal itu sabendino ora ono enteke. Nah, itu berarti diksi, tembung, kata-kata yang bagus. Yang kedua berimajinasi, berangan-angan, membayangkan. Kalau Ustadz baca Indonesia kuwi negara kang duweni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ning geni yo, kenapa? Kok saiki wong sing padha gelut, wong Indonesia padha gelut kenapa? Nah, berimajinasi. Kenapa ya? Nah, itu namanya angan-angan, imajinasi. Yang ketiga majas gaya bahasa. Majas itu pemilihan katanya yang bagus, yang mentes tadi itu termasuk yang dan yang indah tadi. Kedua ritmik itu cara berbicaranya, jeda antar suara itu namanya ritmik. Makna kata, setiap kata harus bermakna. Itu adalah cara arepe nulis geguritan. Selanjutnya, nah sing kudu diagatekake nalika maca geguritan apa? Yang pertama ekspresi tadi. Wajah, mimik, kalau sedih ya menangis. Kalau itu senang ya senang, senyum. Ya, kalau itu harus jiwa keperkasaan, kemerdekaan sekarang 17 waktunya Agustusan harus semangat, itu namanya ekspresi. Yang kedua, ada kinestetik. Kinestetik itu gaya. Ya Allah, tangannya dipakai. Ya Allah, tangannya dipakai. Sedih. Berarti apa? Ada di dada tangannya. Bukannya ya Allah, tapi ya Allah. Tidak boleh. Sedih. Meminta permohonan sama Allah. Berarti apa? Harus sesuai tangan, gerak tangan. Itu namanya kinestetik. Merdeka. Kayak kita, Allahu Akbar. Nah, pakai tangan. Bukan Allahu Akbar. Nah, itu namanya kurang. Jadi harus memahami gerakan tubuh. Yang ketiga artikulasi. Nggone ngucapake tembung kudu bener lan jelas. Nah, ngomongnya harus benar. Ya, jadi harus bener. Indonesia kuwi negara kang duweni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, harus jangan Indonesia kuwi negara kang duweni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ndak mantap.
Jadi belajarnya tidak seperti itu, harus yang tegas, artikulasinya jelas. Bagaimana caranya melatih artikulasi? Melatih artikulasi adalah dengan cara mengucapkan huruf vokal yang bagus. A, pakai huruf A, aku. A. I, harus I, tidak boleh I, tidak boleh, tapi I. Berarti harus mencucu. Aja isin, jangan langsung E harus O. Jadi aku, mantap, ini namanya artikulasi. Jangan aku Indonesia kui, enggak bagus itu. Jadi caranya harus aku atau Indonesia kui. Nah, itulah cara membaca geguritan yang baik. Dan yang terakhir adalah wirama, ngenani intonasi, banter lirih swara lan cepet utawa kelemahi swara kudu trep. Cepat, ngomongnya cepat atau pendek atau aku. Wah, kan harus beda. Harus mengikuti, ya. Selanjutnya. Nah, supaya iso maca geguritan nganti kebak ekspresi, yaitu ngerteni isine geguritan sing diwaca. Ngerti isine apa? Oh, isine tentang mangsa rendeng utawa mangsa ketiga. Berarti harus mengetahui isinya. 2, bisa ngerasake geguritan. Dirasakan isi yang ada di dalamnya itu apa sih maksudnya. Sehingga ketika kita membaca, ekspresi kita, hati kita ikut satu, menyatu dalam geguritan tersebut. Sing nomor 3, duwe swara sing landung lan becik, landung sing banter suarane iku, ya. Lek maca geguritan suarane kudu banter, aja Indonesia ki. Harus Indonesiaku atau Indonesia kuwi. Harus lantang, kudu sing banter, kudu sing landung lan becik iku bener. Nah, pengucapan tembung kudu bener padha, ya. Jadi itu tentang bahasan geguritan. Geguritan itu puisi. Kalian, Ustadz pasti sudah yakin kalian bisa membuat puisi, sudah terbiasa dengan membuat puisi, hanya saja belum terbiasa untuk mengucapkannya. Nah, supaya kalian bisa mengucapkan atau membaca puisi dengan baik, coba kalian bisa latihan di depan kaca lemari. Nah, baca kaca lemari kan luas atau tinggi lebar. Kalian mengucapkan geguritan di situ. Silakan ketika orang tua tidak ada, masuk dalam kamar, tutup, kalian latihan pakai suara yang lantang, yang intonasinya benar, terus ekspresinya, semua yang Ustadz jelaskan tadi dipraktekkan. Nanti akan kelihatan hasilnya. Kalau bagus, ketika ada lomba, bisa mengikuti lomba dan bisa menjadi juara, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah dibuka buku bahasa Jawa kalian, tutur bahasa Jawa Gagrag Anyar ini. Nah, tutur bahasa Gagrag Anyar, ya. Ini dibuka, kalian bisa pelajari ulang apa yang sudah disampaikan Ustadz di video ini. Terus setelah ini nanti akan Ustadz bagikan link soal atau latihan. Nah, jadi itu bisa dipelajari, ada halaman 13 itu juga bisa dipelajari, bisa dikerjakan. Oke ya. Oke, cukup sekian materi kita bahasa Jawa hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.